Nah, untuk sebuah material tertentu terdapat nilai maksimum medan listrik yang dapat ditahan. Ya. Kita sebut sebagai field strength, electrical field strength. Oke. Di atas nilai tersebut, bahan akan mengalirkan muatan, akan menjadi bermuatan, akan menjadi bersifat konduktor. Ya. Jadi kalau kita memiliki insulator, saya berikan tegangan ini udara misalnya, 1 volt. Tidak apa-apa, saya tambah menjadi 10 volt. Oke. Masih tidak apa-apa, saya tambah menjadi 100 volt. Masih oke, bisa menahan udaranya. Ya. Saya tambah menjadi 1000 volt atau 10.000 volt. Oke. Nah, ini lama-lama molekul udara ini akan tidak mampu menahan tegangan listrik yang sangat besar. Ya. Kalau ini sudah menjadi sangat besar, maka udara yang harusnya bersifat insulator ini pun bisa menjadi sebuah molekul yang bersifat konduktor. Ya. Udaranya terionisasi, jadi misalnya N nitrogen ya, jadi N plus dan elektron misalnya seperti ya, N2 plus dan 1 elektron. Maka kalau dia sudah menjadi konduktor, muatan ini bisa terhubung ke sana ya. Nah, ini yang kita kenal dengan fenomena halilintar misalnya. Udara ini kan sebenarnya insulator, tetapi ketika muatan antara awan dengan bumi ini terlalu besar, ya, beda potensinya terlalu besar, udara di antaranya ini tidak mampu lagi menahan, ya, sehingga dia bocor, breakdown dari insulator menjadi bersifat konduktor, ya, bisa mengalirkan muatan listrik dari awan ke bumi. Ya. Nah, ini nilainya pada nilai berapa sih sebuah material ini menjadi breakdown, nah, berubah dari insulator menjadi konduktor. Ini kita sebut sebagai electrical field strength (EP). Ya. Nah, ketika sudah melampaui nilai tersebut, bahan nanti akan menjadi konduktor, mampu mengalirkan muatan listrik. Ya. Breakdown kita sebut sebagai bocor. Nah, keberadaan dieelektrik seolah-olah menurunkan besarnya medan listrik antara kedua plat. Memungkinkan lebih banyak muatan yang disimpan untuk tekanan listrik. Ini yang tadi kita jelaskan ya. Nah, kita akan nilai breakdown field. Ya. Ini ada beberapa nilai konstanta dielektrik dan tegangan breakdown, tegangan apa kalau bahasa Indonesia? Tegangan dadal ya sepertinya. Saya juga baca di textbook agak ketawa juga kok tegangan dadal. Breakdown field strength. Ya. Dan dari beberapa material. Ini kita lihat vakum nilainya 1, K-nya 1. Maka epsilon A per D. Ya. K-nya 1 ya sudah tidak usah ditulis. Kalau ada udara, maka dia menjadi 1,0006. Tidak begitu berbeda dengan vakum ya. Tapi kalau kita isi di dalamnya misalnya kertas, dia menjadi 3,7. Ya. Atau kita isi quartz menjadi 4,3. Kita isi keramik jenis khusus strontium titanat yang misalnya menjadi 300. Ya. Ini nilai K dielektrik konstan. Yang kedua adalah nilai breakdown, nilai E maksimum. Ya. E maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah dielektrik tadi sebelum dia berubah menjadi konduktor, ya, seperti halilintar tadi. Misalnya kita ambil ini udara ya. Maaf ini bahasa Inggris, jadi di sini air, di sini air adalah udara. Udara pada tekanan 1 atmosfer breakdown field strength-nya antara 3 kali 10 berpangkat 6 volt per meter. Ya. Nah, tadi tegangan antara awan dengan bumi kita dapatkan berapa? 10 pangkat 8 volt. Oke. 10 berpangkat 8 volt. Kira-kira ketika awannya itu berjarak berapa meter dari permukaan tanah dia bisa menghasilkan halilintar. Nah, ini kembali lagi hubungan E dengan V. E apanya V? E V per D. Ya. Nah, ini kita ingin cari. Kira-kira ketinggian awan berapa sih yang ada halilintar itu?
Kita cari aja di sini. D V per E. Ya, tegangannya 10 berpangkat 8 dibagi E-nya 3 kali 10 berpangkat 6. Ya. Di 10 pangkat 2 ya. 0,3 kali 10 pangkat 2. Oke. Atau kira-kira, oh ini mungkin karena tidak ada besarnya, mungkin kalau besarnya juga sama 3 kali 10 pangkat 8, 3 kali 10 pangkat 8, maka ini menjadi 10 pangkat 2, kira-kira 100-an meter. Ya, ketika awan tadi ketinggiannya dalam rentang ratusan meter, 100, 200, 300, maka dan muatannya cukup untuk membuat halilintar, maka biasanya seperti itu. Ya. Maka halilintar itu umumnya kan terjadi pada awan yang mendung, ya, awan yang sangat tebal, sudah mau jatuh ke tanah awannya, ya. Nah, ketinggiannya pendek. Ya, tidak ada halilintar di awan Sirius yang sudah sangat tinggi, itu tidak ada. Oke, ini tadi tentang dielectric constant, kemudian sebelahnya dielectric strength, kekuatan sebelum dia dadar, ya, sebelum dia menjadi breakdown. Misalnya kita pakai kertas, maka dia bisa menahan sampai 15 juta volt per meter. Ya. Artinya kalau ada konduktor yang dipisahkan sejauh 1 meter, dia bisa menahan hingga 15 juta volt. Gitu ya. Kalau kita isi minyak, maka dia bisa 12 juta volt. Kalau kita isi mika bisa 150 juta volt. Ya, kalau kita isi strontium titanat bisa 8 juta volt dan seterusnya. Oke. Kita kenalkan ini ya. Oke, kuis. Kapasitor untuk modul flash pada smartphone harus memiliki spesifikasi mampu menyimpan energi listrik sebesar 12 Joule dengan dimensi maksimum 0,3 cm IP. Dan jika kapasitor tersebut akan dibuat dengan menggunakan beberapa bahan dielektrik tersebut. Berikut bahan dielektrik mana yang paling memungkinkan untuk digunakan. Ada kuncinya nggak? Oh, ada. Ini yang kita dicari apa? Spesifikasi menyimpan energi listrik dengan dimensi maksimum. Ya. Jadi U kecil ini ya. Specific energy. Energi dibagi volume. Volumenya. Nah, jadi dia harus mampu menyimpan energi sebesar 12 Joule dengan dimensi maksimum 0,3 cm Q. Gitu ya. Tadi U apa? Setengah E kuadrat. Ini ya. Ini untuk apa? Vakum. Tapi kalau untuk ada material dielektriknya menjadi setengah K epsilon 0 E kuadrat. Oke. Nah, ini kita sudah diberikan nilai K dari beberapa material. Kaca, Pirex, 4,7, Mika 7, PVDF 18, PVDF-CTFE 55, SRTIO3 8.000. Nilai EP juga sudah diberikan. Oke. Jadi kita tinggal masukkan saja mana yang nilainya sebesar ini, 12 dibagi 0,3. Oke, 40 ya. 12 bagi 0,3 ini berapa? 40. 40 Joule per cm IP. Kita hitung aja. Ya, K epsilon 0 EP kuadrat. 40 Joule per. Direct class K-nya sekian, EP-nya sekian. Kalau kita kalikan berapa? Ternyata 4,16 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Ini 1,39, 48,2, 77,9, 4,53. Oke, maka yang lebih besar dari ini mana? Ya, ini tidak. Ini hanya 2 tadi yang bisa kita pakai. Ya. Karena nilainya dia akan bisa menghasilkan 48,2 dan 77,9. Oke, di atas 40. Oke ya. Kapasitor ini dipakai di banyak sekali aplikasi yang kita
gunakan saat ini. Contohnya sensor apa ini? Liquid level sensor itu apa? Tingkat kekosongan sebuah cairan, misalnya bensin ya, yang dipakai di kendaraan bermotor. Bensinnya itu masih penuh atau setengah penuh atau sudah seperempat penuh atau nol penuh, bagaimana caranya? Ini dipakai sebuah sensor kapasitor. Untuk kapasitor, untuk sensor oli, sensor air radiator, sensor bensin dan sebagainya. Bentuknya ada seperti ini sensornya. Sebuah panjang, ada yang terhubung dan kabel tertentu. Ini kalau kita bongkar, dalamnya adalah sebuah kapasitor berbentuk silinder, elektroda dalam dan elektroda luar. Nah, ini kita bisa asumsikan mirip dengan plat sejajar. Nah, prinsipnya bagaimana? Nah, ini dicelupkan dalam tangki bahan bakar. Jadi kalau ini kita ambil sensornya yang dua ini ya, kalau dia ternyata setengah penuh atau 0,8% penuh, kan berarti seperti ini. Oke, maka kapasitor yang bawah ini di elektriknya adalah bahan bakar, bensin misalnya. Sedangkan sebagian kapasitor yang atas, ini di elektriknya adalah udara. Ya. Nah, ini kita bisa modelkan jadi dua buah kapasitor yang disusun seri atau paralel. Paralel. Ya. Dua buah kapasitor paralel. Yang atas adalah udara, di elektriknya adalah udara. Yang bawah di elektriknya adalah bahan bakar, memiliki nilai tertentu, ya, K yang berbeda. Pertamax misalnya. Nah, okay. Berapa besarnya? Bagaimana bisa menghitung bahwa ini tangkinya adalah setengah penuh atau seperempat penuh atau bagaimana? Nah, nanti kita berikan PR menghitungnya. Ya. Nah, ini untuk sensor apakah sebuah cairan itu penuh atau tidak. Okay. Tempat sebuah cairan namanya liquid level sensor. Yang sering kita gunakan adalah capacitive sensor, digunakan untuk teknologi touchscreen. Misalnya bagaimana kalau kita mencet HP itu ya, apps yang letaknya di tengah-tengah, kok benar itu yang terbuka, bukan apps yang atasnya. Jadi touchscreen di ponsel komputer ini menggunakan teknologi kapasitor. Ya, jadi di belakangnya ini ada sebuah kapasitor, array of kapasitor. Kapasitor kan terdiri dari dua plat dan satu dielektrik ya. Nah, pelat di tengahnya ada dielektrik. Pelat di tengahnya ada dielektrik. Oke. Nah, ini bentuk titik-titik tertentu, koordinat tertentu. Ya. Yang dalam kondisi normal nilainya sama. Ya, kita aliri plat yang atas dengan muatan tertentu, yang bawah dengan muatan tertentu, maka nilai kapasitornya sama. Nah, ketika jari kita didekatkan di sebuah di layar, maka ini ada kapasitor lagi. Di sini nih misalnya titik sini ya. Maka jari ini ada kaca bersifat insulator juga. Jadi membuat kapasitor lain lagi di sini. Insulator, kemudian jari kita juga memiliki muatan listrik. Jadi sebuah kapasitor lagi. Ya. Jadi ini ada kapasitor, atasnya ada kapasitor lagi. Dua kapasitor yang terhubung seri. Oke. Sedangkan titik-titik lainnya tidak ada, kapasitor normal saja. Oke. Maka ini bisa dideteksi, oh jari kita itu ada di titik mana, ya, di koordinat mana di layar ponsel. Oke. Nah, ini menghasilkan sebuah kapasitor yang nilainya bermacam-macam. Di sini di titiknya pasti yang paling besar. Di sekelilingnya pasti lebih kecil, sehingga di titik tertentu dia sudah tidak ada efeknya. Oke. Nah, dengan sensor ini kita bisa mentris bahwa atau mouse kita ini ada di mana, atau jari kita sekarang ada di mana. Oke. Ini sebuah touchscreen. Ini juga sedang menjadi hot topic ya. ECVT ini punyanya Pak Warsito yang dulu sempat digunakan untuk terapi sel kanker. Ya.
ada kontroversinya. Ini juga sama, ya volume tomografi. Artinya kita memetakan bagian dalam sebuah benda itu dengan melihat nilai kapasitansinya bagaimana. Oke. Contohnya ini adalah aliran air. Ada gelembung udara di dalam pipa, dalam saluran air ya. Nah, ini kita cek di sumbu X-nya bagaimana, dari sumbu Y bagaimana, dari sumbu Z bagaimana, dilihat. Nanti kita bisa rekonstruksi ya. Karena air dan udara ini kan memiliki nilai K yang berbeda ya. Nilai konstan yang berbeda. Udara kira-kira 1, air itu kira-kira 8. Oke. 80. Jadi kira-kira punya kontras 80. Nah, ini dari hasil tomografinya jadi bisa kelihatan kira-kira oh ini ada bagian gelembungnya di bagian sini ya. Yang sini tidak ada airnya. Oke. Nah, itu bisa digunakan untuk mendeteksi sel-sel yang punya anomali, misalnya sel kanker terhadap sel normal dan sebagainya. Oke. Ini bisa terdeteksi oh lokasi kansernya atau tumornya ada di bagian sini dari pemindaian ECVT misalnya. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Normalnya bagaimana? Oke. Satu aktivitas otak dan terapi sel kanker. Ini masih dalam tahap trial dan pra-trial, maka masih menjadi kontroversi ya. Dunia medis belum mau menerima. Nah, dengan di sisi lain ini malah dilirik oleh negara asing ya. Di Jepang sudah mau digunakan untuk dikembangkan ke terapi medis. Oke, itu beberapa materi tentang kapasitor di lecture kedua. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah sebuah kapasitor, misalkan itu kan yang di HP ya, Pak? Jadi kayak touchscreen gitu. Terus kalau misalkan kalau layarnya kita dipencet itu kayak nggak bisa berubah, apakah itu kapasitornya rusak atau bagaimana ya, Pak? Iya, oke. Jadi kerusakan dia jatuh ya, jatuh kacanya agak pecah atau retak, bagaimana sudah tidak responsif lagi. Oke. Ini kemungkinan adalah yang di belakang ini. Ya. Yang di belakang ini array-nya ini yang terkendala rusak. Ya, ada misalnya ada yang terputus, bagaimana? Ya, maka ini suplainya kan selalu dari sana misalnya. Kalau ini patah, maka nilai kapasitor di sini akan selalu 0. Ya. Akan selalu berbeda dengan titik-titik lainnya. Jadi biasanya tidak responsif itu kan karena habis jatuh ya biasanya ya. Kacanya agak retak-retak bagaimana. Nah, ini kemungkinan besar yang bermasalah adalah di bagian belakang. Oke. Kalau kaca ini tidak begitu bermasalah, mau pecah, mau retak, nilai K-nya tidak akan banyak berubah. Ya. Nilai konstanta dielektrik dari kaca yang utuh dan kaca yang pecah tidak berbeda jauh. Tetapi kalau yang rusak adalah yang di belakangnya ini, maka ini yang menjadi masalah. Oke. Atau mungkin juga yang rusak adalah koneksinya, kabel yang untuk menghubungkannya. Oke. Banyak hal. Tapi intinya bahwa setup desain sensor kapasitornya sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya lagi.